Ya, teman-teman, halo viewers, kita kembali ada di Speak Up Internet RC Channel, masih dalam angle atau dalam tema memperingati Hari Kartini 21 April, dan memang tema kita adalah Kartini Birokrasi Rotendao. Kita ada bersama Ibu Merlin Maukonda, sarjana ekonomi ya Bu ya? Iya. Sosial. Oh iya, sarjana sosial. Esos, salah seorang Kartini Rotendao yang berkarir di bidang birokrasi dan sementara sebagai middle manager lah, posisi tengah sekretaris di salah satu perangkat daerah, itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Kita akan bincang-bincang dengan Ibu Merlin, ya kita posisikan sebagai Kartini Birokrasi. Bu Merlin, 21 April kita rayakan Hari Kartini. Ketika memperingati Hari Kartini dan mendengar sosok Kartini, kesan Ibu Merlin terhadap sosok Kartini ini seperti apa, Ibu Merlin? Ya, terima kasih Pak Ernest. Sosok Kartini ini ketika saya dengar, saya sejak sekolah, Iya. saya kenal namanya, saya sangat bangga. Iya. Senang ada perempuan yang bisa tampil memperlihatkan bahwa perempuan juga itu bisa. Di era itu ya, di era saat Belanda. itu. Iya. Di era saat itu kita sangat berterima kasih. Kartini ini membuka tabir atau membuka sekat antara laki-laki dan perempuan. Iya. Ya. Sosok yang pendobrak ya. Ya. Kemudian dari sosok ini apakah berdampak pada Ibu Merlin seorang diri, seorang wanita, seorang perempuan, baik dalam hal karir maupun pendidikan? Iya, sangat berpengaruh. Kalau saja saat itu, ya kita tahu semua, Iya. posisi kebiasaan kita orang Timur itu, Iya. bahwa perempuan itu nomor 2. Ketika mengajukan pendapat atau ide-ide selalu disepelekan. Iya. Tetapi ketika Kartini itu mendobrak kebiasaan itu, maka pengaruh ke saya sebagai perempuan, artinya tidak lagi kita di nomor 2. Oke, Ibu Merlin, ini kita akan sedikit tarik benang merahnya dalam struktur sosial Ibu Merlin. Minta maaf, kan terlahir dari etnis budaya Sumba ya. Apakah juga ada dampak dari perjuangan atau dobrakan Kartini ini berdampak juga bagi wanita-wanita Sumba sampai saat sekarang? Sangat ya. Ya. Sedikit gambaran sebelum Kartini itu menggebrak dalam budaya Sumba, ada semacam pembatasan limitasi terhadap peran perempuan juga, Ibu Merlin? Iya, benar Pak Ernest. Perempuan di Sumba ya seperti yang saya bilang tadi, dalam hal komunikasi saja kita kalau ada perkumpulan kita biasanya di belakang. Iya. Ibu-ibu kurang dilibatkan atau dalam satu pengambilan keputusan dalam keluarga kecil, apalagi di lingkungan yang besar, organisasi dan lain-lain. Tetapi kebiasaan saat itu di lingkungan perempuan Sumba bahwa mereka ada di belakang. Tetapi berkat perjuangan Kartini perlahan-lahan perempuan Sumba diberi porsi, diberi perannya. Iya, diberi peran. Walaupun belum maksimal. Tapi paling tidak sudah ada dampaknya sampai sekarang ya. Perempuan-perempuan atau wanita-wanita Sumba dalam hal pendidikan, Ibu Merlin, dalam hal pendidikan kelihatan sekali saat itu. Kalau anak laki-laki itu lebih diutamakan. Iya. Ya. Kalau perempuan, saya ingat orang tua saya. Iya, pengalaman dari Ibu Merlin sendiri. Dalam keluarga mama saya itu ketika saudaranya mama ini perempuan, terlahir perempuan nomor 1, itu dia membantu di rumah saja. Dia tidak disekolahkan. Iya. Tapi sekarang ke sini perempuan masyarakat dalam budaya Sumba sudah sadar dan memberikan hampir mungkin belum 100%, tapi sudah mulai memberikan peluang kesempatan kepada wanita-wanita Sumba untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Kalau tidak salah kan Ibu Merlin juga
kuliahnya sampai ke Jawa ya. Ini satu hal yang merupakan terobosan juga dampak dari Kartini ini ya Ibu Marlin. Kebetulan bapak saya itu guru. Iya. Ya, saya anak nomor 1 perempuan, Iya. adik saya laki-laki, adik saya yang kedua laki-laki, yang ketiga juga laki-laki. Tetapi bapak saya saat itu banyak keluarga yang bilang, jangan sekolahkan Merlin. Iya. Nah, karena dia nanti itu milik orang lain. Iya, dia sekolah tinggi-tinggi, tapi dia itu kalau sudah menikah, dia akan menikah dengan orang lain, iya. tidak kembali di keluarga kita. Jadi yang untung nanti itu orang lain, katanya begitu. Ada Tetapi mindset seperti itu. iya, tetapi bapak saya saat itu, apalagi seorang guru, dia tidak menghiraukan. Iya, menghiraukan pendapat bapak besar dengan keluarga yang ada di sana. Oke, mari kita kembali ke sekarang kan Ibu Merlin di birokrasi, di karir sebagai seorang PNS, berada pada posisi menengah lah ya sebagai sekretaris di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sebagai seorang Kartini yang mendapat amanah kerja sebagai sekretaris, apa yang Ibu Merlin lakukan dengan peran ini sebagai Kartini di dalam perangkat atau organisasi di mana Ibu Merlin berkarya? Iya. Peran saya ketika saya dipercayakan oleh Tuhan melalui pimpinan daerah ini untuk saya berada di organisasi ini atau di perangkat daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai sekretaris, maka saya tidak bosan-bosan, saya terus untuk mengembangkan diri. Ya. Saya harus bisa mengenali diri saya sendiri. Saya harus cari tahu kelemahan dan kelebihan saya, dan juga saya harus selalu siap ketika saya diberikan saran atau kritik, dan juga siap diri juga ketika saya dipercayakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang lain. Oke, pengembangan diri bagi wanita, bagi Kartini itu adalah sesuatu keharusan. Nah, birokrasi itu kan berjalan apa adanya, tetapi adakah betul-betul pengembangan diri yang lain, kegiatan-kegiatan yang Ibu Merlin lakukan selain misalnya di tugas sehari-hari sebagai PNS? Apakah mungkin di organisasi lain kah, di gereja atau sosial kemasyarakatan Ibu Merlin? Iya, benar sekali Pak Ernest. Ketika kita berada di satu lingkungan organisasi, kita tidak cukup mengembangkan diri di situ. Kita perlu mengembangkan diri juga di lingkungan gereja. Karena saya seorang Kristen, saya juga perlu terlibat di dalam gereja dengan di lingkungan organisasi yang lain. Ya, di gereja sebagai ada keterlibatannya sebagai apa Ibu? Iya, di gereja kebetulan saya dipercayakan oleh teman ibu-ibu, walaupun saya masih muda. Tetapi atas kepercayaan melalui pemilihan, saya dipercayakan sebagai Ketua Perempuan Gemit Evangelik Yohanes. Ini lagi-lagi satu wujud dari peran seorang Kartini juga ya, menjadi leader lah ya, menjadi yang dituakan di dalam organisasi Perempuan Gemit ya. Selain itu mungkin di apakah komunitas, apakah jangan sampai ada semacam komunitas etis atau ya serupa itu ada keterlibatan dan ada peran-peran lain Ibu? Iya, saya juga terlibat dalam organisasi yang lain, yaitu Persekutuan Wanita Kristen Indonesia yang ada di Kabupaten Rotendao, itu yang dibentuk pada tanggal 3 Desember 2019. Ada peran Ibu kita di dalamnya, kita termasuk dalam anggota bidang pendidikan. Jadi saya dilibatkan di situ. Ibu Merlin melihat keberadaan kita, keberadaan kaum wanita saat sekarang dalam konteks Rotendao itu seperti apa? Iya. Kalau untuk konteks Rotendao, dilihat dari atau mungkin lebih persempit Rotendao dan dalam birokrasi Rotendao. Ya, dalam birokrasi Rotendao ini rata-rata kebetulan saya ada di BKPP. Saya tahu bahwa keterlibatan perempuan itu hampir meningkat. Dalam mengalami peningkatan birokrasi. Ibu Merlin,
21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Pesan Ibu Marlin kepada perempuan-perempuan ataupun wanita di Rotendao, Iya. seperti apa? Ya, pesan saya untuk perempuan-perempuan yang ada di Rotendao bahwa kita sebagai perempuan harus kuat. Iya. Kita harus optimis, kita harus semangat. Dan jangan lupa kita terus mengembangkan diri kita. Pengembangan diri. Iya, mengembangkan karir kita. Kita bukan saja sebagai keterlibatan kita di birokrasi, tetapi ada juga perempuan-perempuan yang ada di organisasi yang lain, sektor di politik, swasta, sosial, iya. kemasyarakatan ya Ibu. Iya, kita terus mengembangkan diri, terus belajar. Kita jangan bosan-bosan untuk belajar. Kita terus belajar dan terbuka pada hal-hal baru. Jangan kita bosan dengan atau kita terus nyaman dengan zona nyaman kita sekarang. Harus Ya. berupaya terus untuk mengembangkan diri ya, Iya. melibatkan diri dalam berbagai aktivitas. Iya. Oke, terima kasih Ibu Marlin untuk kesempatan bincang-bincangnya. Kiranya perbincangan singkat kita ini bisa memotivasi atau menginspirasi wanita-wanita lain ataupun perempuan, sama saya kita menyebutannya, ketika kita memperingati Hari Kartini dan kedepannya perempuan-perempuan di Rotendao lebih maju lagi dari yang ada. Terima kasih Ibu Marlin. Selamat Hari Kartini ya Ibu Marlin ya. Terima kasih Pak Ernest. Oke. Teman, inilah perbincangan kita dengan Ibu Marlin Maukonda Esos, Kartini Birokrasi Rotendao, yang sekarang diberi amanah sebagai sekretaris pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rotendao. Kiranya bermanfaat. Sampai jumpa. Halo teman, halo viewers Speak Up with Ernest. Kita jumpa lagi di Speak Up with Ernest Suar persembahan dari Ernest Channel, dan khusus untuk kali ini tema kita atau angle kita, edisi kita adalah tentang dalam rangka Hari Kartini 21 April kita menghimpun speak up dengan sejumlah Kartini Birokrasi Rotendao seperti itu. Jadi kita lebih fokus ke Kartini-Kartini yang berkarya di bidang birokrasi. Ada beberapa Kartini terpilih, akan kita ajak speak up bincang-bincang, dan salah satunya adalah Ibu Berta Besi. Terima kasih Ibu Berta untuk kesempatan dan kesediaannya. Terima kasih juga. Iya, kita akan bincang-bincang singkat sehubungan dengan Hari Kartini. Ibu Berta, 21 April itu Hari Kartini, dan Ibu adalah salah satu Kartini Rotendao seperti itu, berkarya di bidang birokrasi. Ketika bicara tentang Hari Kartini dan berbagai perjuangannya termasuk emansipasi, apa yang BA atau Ibu Berta maknai dari peran Kartini, dan kemudian perannya itu diperingati sebagai Hari Kartini pada tanggal 21 April, setiap tanggal 21 April. Baik, terima kasih. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Ernest yang pada hari ini bisa bersama-sama untuk bersilaturahmi sekaligus untuk melihat kami yang kaum perempuan. Yeah. Ya, dan terkait dengan Kartini, Hari Kartini 21 April, ini merupakan suatu momen penting bagi kita kaum perempuan. Yeah. Karena kalau Kartini tidak berbuat hal yang penting ini, maka kita yang perempuan saat perempuan saat ini tentu tidak bisa jadi seperti sekarang. Yeah. Ya, kita mungkin tidak bisa menuntut ilmu, mencari mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki. Jadi bagi saya Kartini itu suatu inspirasi besar bagi kita semua perempuan-perempuan di Indonesia. Yeah. Jadi melalui beliau kita semua bisa sekolah, bisa mengembangkan karir, mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki. Mungkin ini yang Oke, terima kasih Ibu Bea. Jadi memang Kartini ini menjadi pendobrak sehingga perempuan atau wanita Indonesia bisa lebih maju dari kodrat. Tadi sempat Mbak Bea bicarakan menyinggung tentang peran Kartini dan motivasinya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Ini yang mungkin saya mau masuk sebelum ke yang lain. Yang saya tahu bahwa Mak Bea sangat getol
untuk mengikuti pendidikan. Kalau tidak salah ya, Mal ya, selesai kuliahnya diploma 3 ya. Iya. Kemudian lanjut S1, kemudian lanjut S2. Sebagai seorang Kartini, ibu rumah tangga, sibuk karya dan keluarga, tapi 2 pendidikan setelah diplomanya itu ditempuh ini kembali lagi. Apa yang buat Mak BA atau Ibu Berta begitu antusias untuk mengejar pendidikan sampai master? Baik, terima kasih. Ya, kita melihat ke belakang sebentar. Memang saya menyelesaikan pendidikan diploma 3 itu di tahun 91. Kemudian itu basic apa tuh? Saya penyuluh pertanian. FNGT kalau tidak salah waktu itu. Dari Undana. Jadi setelah itu saya masuk ke dunia kerja. Setelah tahun 2004 saya masuk lagi ke Universitas Kristen Artawacana, jurusan teknologi pertanian. Lanjut dari D3 ke S1-nya Ibu Bea? 2 tahun. Saya melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Kristen Artawacana selama 2 tahun. Setelah 2006 kembali lagi kerja. Saya kembali kerja. Setelah itu 2013 atas restu pemerintah saya melanjutkan ke S2 magister dan ya kalau mau dibilang usia sudah cukup. Waktu itu saya tidak salah 44 tahun baru saya mengambil S2-nya. Jadi ya itu batas maksimal sudahlah untuk mengambil pendidikan S2. Jadi saya dengan persetujuan pemerintah daerah, suami dan anak-anak juga tentu. Sangat penting karena waktu itu saya mengambil studi S2, anak saya yang nomor 1 harus ambil studi S1 lagi. Bersamaan. Kemudian mau bagaimana? Saya sudah selesai tes dan sudah dinyatakan lulus. Mau tidak mau saya harus berangkat. Dengan demikian kami cukup berbagi peran lah. Jadi saya melanjutkan studi, kemudian bapak mengurus anak-anak di Kupang dan di Rote seperti itu. Jadi memang motivasi kami untuk mengambil melanjutkan pendidikan karena selain tuntutan pekerjaan juga ini sebagai motivasi buat anak-anak. Jadi karena saya berpikir bahwa kita ini tidak punya sesuatu yang bisa untuk diberikan kepada anak-anak, hanya pendidikan. Jadi ini yang menjadi motivasi saya sehingga saya mengatakan pada anak-anak bahwa walaupun saya di usia seperti ini, tetapi saya menunjukkan kepada anak-anak bahwa pendidikan itu sangat penting dan tidak mengenal usia. Dan anak-anak juga harus berjuang untuk menyelesaikan pendidikan yang sementara mereka belum. Bagaimana dengan anak-anak pendidikannya? Sudah selesai kuliah kah? Atau ada sedang? Puji Tuhan, anak saya 2, semuanya perempuan. Kartini juga. Semuanya perempuan. Jadi yang pertama sudah menyelesaikan studinya di kedokteran hewan Undana dan sementara ini bekerja untuk pemerintah daerah di Dinas Peternakan. Kemudian yang kedua, puji Tuhan baru Februari kemarin menyelesaikan akuntansinya di Universitas Surabaya. Akankah mereka berdua ini lanjut ke S2 lagi, Ibu Berta? Mamanya sudah S2. Motivasi untuk anak-anak itu ada dan mereka juga punya niat untuk melanjutkan. Jadi sementara masih mempersiapkan diri untuk mengikuti tes di ELTA untuk bisa mengejar beasiswa di luar. Seperti itu. Baik, Mbak Bea, jadi memang pendidikan itu penting ya bagi keluarga Ibu Berta. Ibu Berta selain karier, sekarang kan Ibu sebagai sekretaris ya, middle manager lah ya, pada posisi menengah. Apa ada kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan diri sebagai Kartini juga? Maksudnya selain di kantor, apakah ada aktivitas lain di gereja kah atau di kesibukan-kesibukan organisasi lain Ibu Berta? Baik, terima kasih. Sebagai PNS
dan menduduki jabatan sekretaris, merupakan orang kedua di dinas. Tentu banyak pekerjaan, banyak hal yang harus dikerjakan, menyita banyak waktu. Tapi puji Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini, kami masih menyempatkan waktu untuk ada di organisasi gereja. Ya, kami di sana juga diberikan tanggung jawab sebagai sekretaris, artinya sekretaris double-double. Jadi ya itu yang kami laksanakan. Jadi kami merasa bahwa semua ini kami dapatkan tidak lepas daripada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti itu. Iya, jadi gereja kalau saya tidak salah nih aktivitas lain juga paduan suara, pokoknya yang berbau pengembangan diri. Pasti Ibu Berta akan lakukan seperti itu ya Ibu Berta. Di momen Kartini apa dari testimoni, dari pengalaman apa yang Ibu Berta bisa sampaikan, pesankan kepada kaum perempuan di Rotendam? Baik, adik-adik putri, ibu-ibu yang ada di rumah, teman-teman perempuan semua, kita adalah sosok yang dihormati, yang dipertuan. Perempuan artinya yang dipertuan. Jadi kita menjadi leader di dalam rumah tangga, kita juga menjadi orang yang punya kesempatan banyak untuk berkarir, baik di swasta maupun di politik, di dalam rumah tangga juga, di dalam bisnis, ekonomi, dan tidak terkecuali sebagai pegawai negeri, sebagai orang yang mengabdi untuk negara. Jadi pesan kami untuk adik-adik yang masih sekolah, teruslah berjuang untuk menyelesaikan pendidikan yang sementara adik-adik kejar, sementara adik-adik laksanakan, karena pendidikan sangat penting untuk kita. Biasanya ada mitos bahwa perempuan setinggi apapun dia sekolah, dia akan kembali ke dapur. Tetapi semua ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita terus berjuang, karena ke depan kita yang akan mengurus diri kita sendiri. Yang kedua, untuk ibu-ibu yang ada di rumah tangga, kita adalah pejuang keluarga. Kita diberikan tanggung jawab untuk mengatur keluarga, karena anak-anak tentu yang ada dalam pembimbingan kita akan menjadi baik apabila kita ibu-ibu punya peran yang baik untuk anak-anak. Tentu pendidikan moral sangat penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang yang beriman pun kita harus membuat anak-anak kita untuk terus meningkatkan pendidikan keagamaan mereka, sehingga itu menjadi motivasi, menjadi suatu pedoman di dalam kehidupan untuk melaksanakan. Karena kadang-kadang kalau kita lemah iman berarti nanti ada saja persoalan. Amin. Seperti itu. Jadi juga kepada mama yang ada di rumah, kita adalah orang yang sangat menentukan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin ini hal-hal yang bisa kami sampaikan. Kiranya dengan semangat Kartini, kita bisa menjadi Kartini-Kartini baru yang memotivasi anak-anak kita untuk terus berjuang untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Amin. Luar biasa sekali Ibu Berta. Jadi memang singkatnya bahwa mau jadi apa sebuah keluarga dan anak-anaknya itu peran besarnya ada di tangan perempuan. Perempuan yang berkualitas akan menghasilkan keluarga dan anak-anak yang berkualitas, generasi muda yang berkualitas. Terima kasih Ibu Berta untuk kesempatan bincang-bincangnya. Selamat Hari Kartini. Tetap maju di dalam karir keluarga dan tentu berbagai aktivitas lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Inilah perbincangan kami dengan
salah satu Kartini Rotendao, Ibu Berta Besi, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, teman viewers, kita masih di Speak Up with Ernest, bincang-bincang bersama Ernest, dan bincang-bincang kita kali ini masih tentang Hari Kartini 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini. Dan Speak Up with Ernest mengangkat tema Kartini Birokrasi Rotendao. Kita akan bincang-bincang dari beberapa Kartini birokrasi atau perempuan-perempuan yang sementara berkarir di birokrasi di pemerintahan Kabupaten Rotendao. Dan pada sesi ini kita akan bincang-bincang dari Ibu Dr. Randa Endang Pristiwati MSI, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao. Selamat pagi Bu Endang. Pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasanya lancar ya Bu ya? Amin. Sudah hari ke-7. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa Ibu Endang. Bu Endang ini dari Yasu Channel, dari konten Speak Up with Ernest. Dalam Hari Kartini kita bincang-bincang. Bu Endang, kita semua sudah tahu kalau 21 April itu kita peringati sebagai Hari Kartini, memperingati jasa dan perjuangan dari Kartini bagi perempuan di Indonesia, kemajuan perempuan di Indonesia. Bu Endang sendiri memaknai peringatan Hari Kartini dan perjuangan Kartini ini seperti apa sebagai seorang perempuan yang bekerja di birokrasi? Terima kasih Pak Ernest atas kesempatannya. Kalau mewarnai Hari Kartini, tentunya kita akan mengingat perjuangan beliau pada saat waktu lalu itu bisa membuat pada hari ini perempuan-perempuan Indonesia bisa melakukan karirnya tanpa hambatan. Iya. Meskipun memang hambatan itu ada dalam mungkin dengan keluarga atau mungkin dengan lingkungan sekitar, tetapi bahwa dengan kesempatan yang sudah diberikan itu membuat kita bisa mengaktualisasikan diri untuk bisa berkarir dan bisa membantu untuk kehidupan dalam berkeluarga. Jadi Kartini itu sebagai pendobrak yang membuka pintu gerbang hingga perempuan-perempuan Indonesia bisa maju ya sejajar dengan kaum pria seperti ini. Bu Endang, kalau kita mau lihat esensi dari perjuangan Ibu Kartini adalah tentang bagaimana supaya perempuan-perempuan itu bersekolah, berpendidikan setinggi mungkin. Karena dengan pendidikan dia akan bisa setara dengan kaum laki-laki yang ketika waktu lalu memang selalu dikedepankan. Saya jadi tertarik nih Bu Endang. Bu Endang kan saya boleh katakan cukup memperhatikan pendidikan ya, terbukti bahwa punya strata 1, kemudian punya magister. Ini bagi Ibu Endang sendiri pendidikan itu seperti apa sehingga Ibu Endang bisa walaupun sebagai ibu rumah tangga dan lain-lain tapi bisa mengejar atau bisa menempuh pendidikan sampai master? Ya, pendidikan tentunya sangat penting karena dengan pendidikan kita bisa membuka wawasan, terus kemudian bisa mengembangkan diri, terus kemudian kita bisa dalam bekerja, dalam birokrasi kita bisa menambah untuk bisa memberikan nilai lebih terhadap diri kita untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Karena kalau mau setara dengan laki-laki bagi seorang perempuan itu memang agak sulit ya. Iya. Mungkin hambatannya juga mungkin tadi saya sampaikan bahwa mungkin dari keluarga juga ada, terus kemudian dari birokrasinya juga ada, pasti dilihat sebelah mata untuk seorang perempuan. Tetapi dengan pendidikan, pandangan itu menjadi berubah karena pasti kita punya nilai lebih itu akan dipertimbangkan untuk bisa menduduki suatu jabatan yang ini strategis, paling tidak seperti itu. Jadi makanya kita sebagai perempuan setiap hari harus tetap belajar. Belajar ya, baik secara formal maupun informal ya. Secara formal informal kita berbagai media. Iya betul. Jadi itu yang membuat kita bisa dalam pekerjaan pun kita bisa bersaing karena tidak kalah dengan laki-laki karena secara biologisnya. Iya, biologis memang beda. Ada handicap. Tetapi gender itu bahwa karena kita sudah bicara dengan gender itu bahwa kita harus punya nilai yang
lebih dari seorang laki-laki untuk bisa mengembangkan dirinya. Dan karena itu maka pendidikan bagi Ibu Endang sangat penting sekali. Ya. S2-nya itu ketika masih di Kabupaten Kupang atau sudah ke Rote, Bu Endang? Waktu lalu masih di Kabupaten. Masih di Kabupaten Kupang. Dan karena itu bagi Ibu Endang dan keluarga, pendidikan anak-anak itu seperti apa pertimbangannya? Pertimbangannya bahwa kami orang tua menyiapkan, karena kita hanya bisa memberikan yang terbaik itu adalah pendidikan. Warisan itu ada pendidikan, ya, setuju. Baik itu saja, sehingga nanti pada saatnya mereka mandiri, karena ini kehidupan ini adalah hutan liar yang luas ya. Kita tidak tahu seperti apa nantinya pada saat mereka setelah kita tidak ada, mereka akan menjalani hidup. Pendidikan itu yang jadi bekal bagi mereka untuk survive. Ya, survive dan beradaptasi. Bu Endang, sebagai seorang Kartini birokrasi yang sudah ada posisi di, kalau boleh dikatakan, middle manager ya, dan ya pasti punya harapan, yang kita berharap akan lebih maju lagi. Sebagai seorang birokrat perempuan, Ibu Endang melihat perkembangan perempuan di Kabupaten Rotendao di dalam bidang birokrasi maupun bidang-bidang lain seperti apa saat sekarang maupun mungkin ke depan, Ibu Endang? Kalau untuk saat ini saya lihat bahwa ternyata bahwa tidak terlalu banyak perempuan yang menduduki dalam jabatan penting dalam birokrasi. Karena mungkin karena kepangkatannya yang belum, terus kemudian banyak yang tadi itu bahwa tidak mungkin mereka belum mempersiapkan diri untuk bisa menepati kedudukan itu, jabatan itu. Jadi kalau untuk kedepannya paling tidak janganlah berhenti untuk belajar. Betul. Tetaplah mencari pendidikan yang ini paling tinggi yang kita bisa raih. Tapi dalam catatan saya sebenarnya ada sekitar 7-8 lah Kartini birokrasi Rotendao yang seperti tadi saya bilang ada di middle manager, di level sekretaris ataupun kepala bidang seperti Ibu Endang. Eselon 3 itu artinya satu angka yang cukup juga, dan kita berharap yang ada ini ke depan pasti bisa dengan mengembangkan diri bisa lebih mendapatkan kepercayaan lagi ya dari harapannya seperti itu, karena kan saat ini kan untuk perempuan kan tidak ada, apalagi di DPR juga tidak ada. Betul sekali. Kosong. Terus kemudian untuk di birokrasi untuk di eselon 2-nya belum karena ada beberapa tapi pensiun yang Bu Endang ya. Itu jadi mungkin dengan kita punya pendidikan yang cukup, kita bisa dilihat bahwa punya posisi tawar. Punya posisi tawar untuk kita bisa lebih mengembangkan menjadi ke top manajemen. Bu Endang, kalau dari segi pendidikan kan Ibu Endang sudah master, mungkin ke S3 yang mungkin kecil ya, tapi pola atau dengan cara apa Ibu Endang bisa mengembangkan diri lewat metode-metode atau kegiatan-kegiatan aktivitas apa Bu Endang supaya itu kembali kepada bahwa perempuan punya posisi tawar, punya bargaining begitu. Kalau untuk S3 ya itu tadi, karena mungkin kita sudah fokus untuk anak yang sekolah. Berarti kita belajarnya ya saat ini sangat mudah Pak. Betul sekali. Dari internet kita bisa browser apapun yang ini kita butuhkan. Ya, kita butuhkan semua ada. Isu-isu yang berkembang di dalam birokrasi kita bisa browser duluan. Kita bisa kira-kira kita sudah bisa punya wawasan, harus memberikan pandangan kepada pimpinan, kira-kira apa yang harus dilakukan, itu berdasarkan dari itu. Kemudian bisa saja dari yang informal juga bisa Pak, karena mungkin dari akar rumput, dari akar rumput pun dari masyarakat pun kita bisa belajar. Ya itu yang kita harus lihat baik-baik, karena yang dari masyarakat ini pun mungkin bisa saja membuka wawasan kita sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk masyarakat pada saat sekarang melalui pengetahuan-pengetahuan. Prinsipnya media pembelajaran itu luas dan teknologi informasi, dan kita bisa belajar dari masyarakat ya Bu. Bu Endang ingin tahu aja, Ibu Endang kan sebagai seorang wanita memimpin satu bagian tentu dengan staf, pola kepemimpinan yang Ibu lakukan seperti apa terhadap staf-staf Ibu sebagai sekali lagi dalam konteks seorang Kartini ya, seorang perempuan ya. Ya kalau biasanya saya tanya kepada anak buah Pak, mungkin saya lebih kepada
kepada pendekatan personal ya. Pendekatan personal. Kalau saya lihat bahwa mereka punya kemampuan untuk bisa melanjutkan pendidikan, saya tanya, apakah kamu masih mau melanjutkan pendidikan atau tidak? Selalu mendorongnya, ya, memotivasi. Memotivasi kalau memang mereka bilang bahwa masih mau dan termotivasi untuk belajar, silahkan saya berikan kesempatan, karena pekerjaan di sini juga bisa disambi lah, gitu ya, bisa disambi dengan ini apa namanya, karena mungkin kita memang hanya kalau bagian hanya sedikit orang, tetapi paling tidak mereka yang pendidikan SMA di sini kan masih hanya 2 orang saja, yaitu yang bisa untuk nantinya dimotivasi bahwa kalau bisa kamu bisa menjadi eselon 3, 4, 3, 2, jangan hanya berhenti di staff saja. Jadi memang Ibu Endang menjalankan misi Kartini juga mendorong perempuan atau staff sebaliknya untuk lebih banyak belajar baik secara formal maupun informal. Ibu Endang, mungkin ini sesuatu yang esensi sekali terkait Hari Kartini yang kita peringati pada 21 April ini. Apa yang Ibu Endang sarankan, pesankan kepada perempuan-perempuan di Rotendao? Janganlah berhenti belajar. Siap. Teruslah belajar, berkarya, memberikan yang terbaik baik untuk keluarga maupun yang masyarakat. Janganlah menjadi sombong karena kita memiliki pendidikan tinggi. Tetapi apa yang bisa kamu lakukan untuk keluarga dan masyarakat, itu yang terpenting. Untuk daerah ini itu yang penting. Untuk daerah Kabupaten Rotendao. Belajarlah atau bersekolah setinggi mungkin, tetapi jangan sombong, itu pesannya. Dan kalau demikian maka untuk perempuan-perempuan Rotendao menjalankan apa yang Kartini sudah perjuangkan ratusan tahun yang lalu ya. Jadi itu esensinya jangan dilupakan, karena itu apa namanya, esensi Kartini itu yang harus kita, nilai-nilai perjuangan Kartini itu yang harus diimplementasikan, harus diaktualisasikan oleh Ibu Endang. Optimis perempuan-perempuan Rotendao baik di birokrasi maupun sektor lain, politika atau informal lainnya ke depan akan berkembang lebih maju. Optimis sekali, karena saya lihat ini masyarakat Rote ini kan kritis, tidak terkecuali perempuan-perempuannya juga Pak. Jadi itu menjadi satu modal. Kritis itu berarti dia ingin mencari tahu, yaitu itu yang modal untuk mereka bisa maju. Kuncinya jangan berhenti belajar, ya Bu Endang. Terima kasih Bu Endang untuk bincang-bincangnya. Selamat berkarya ya di bidang birokrasi maupun bidang-bidang lainnya. Oh ya Bu Endang, satu lagi, birokrasi sudah pasti, apakah ada aktivitas lain lagi yang Ibu Endang lakukan, apakah itu di keagamaan atau di komunitas di luar pekerjaan utama sebagai seorang pegawai negeri sipil Ibu Endang? Waktu lalu mungkin ya kecil-kecilan sebagai pengurus untuk ini anak-anak sekolah, TK mungkin. Ujung-ujungnya pendidikan juga ya, Pak Ibu. TK di Nurul Ikhwan ya, iya. Jadi salah satu pengurus untuk bisa apa namanya, mungkin berkontribusi lah. Ya, berkontribusi bagaimana caranya, apapun yang kita lakukan meskipun itu kecil, tetapi itu sangat berarti bagi orang-orang di sekitar. Oke, terima kasih. Salut Ibu Endang, selamat berkarya, selamat menjalankan ibadah puasa, dan tentu selamat Hari Kartini ya Bu Endang ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sahabat, tinggal perbincangan kami Speak Up with Ernest dengan Ibu Endang Kristiwati, Kartini Birokrasi Rotendao, yang sekarang dalam posisi dipercayakan sebagai kepala bagian perekonomian dan pembangunan Kabupaten Rotendao. Kiranya bermanfaat dan sampai jumpa.